Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast Bijak, Bicara Bicara Pajak. Kami kembali lagi di series untuk Cortex dari edukasi kepada sobat pajak. Kali ini bersama saya Yuliono atau juga bisa akrab dipanggil Ijul, dan hari ini ditemani oleh Bapak Alfandi Bapak Alfandi. Oke, dari jadi Lombard nanti Jakarta Pusat. iya. Nah, kami juga masih menyelenggarakan podcast ini di Perpustakaan Cikini PDS Habib Jasin di Jakarta Pusat. Kami mengucapkan terima kasih karena diberikan izin untuk bisa tapping atau rekaman podcast di sini gitu ya Bang Fandi ya. Tempatnya asik ya Mas di sini Mas. Iya gitu. Kita sedikit mengambil suasana baru ya, Iya, yang biasanya kita podcastnya di KPP Media Jakarta Pusat, kita mendapat tempat yang lumayan sangat bagus lah sangat ya, bagus, bukan sangat lumayan lagi, bagus. sangat bagus sekali ya, Iya, dengan tempat yang cozy, fasilitas yang lengkap, bagi mungkin kawan pajak ingin menambah literasi pengetahuan, perpajakan juga bisa ke sini juga ya. bener. Bukunya juga lengkap ya, Iya dari mulai fiksi, non fiksi ada di sini. iya Oke, kita lanjutkan lagi, Bang Fandi. Kita sudah ada seri-seri tentang Cortex. Jadi sobat pajak kalau misalnya baru bergabung di akun KPP Made Jakarta Pusat dan mau belajar terkait dengan Cortex yang akan iya segera di-launching nih, iya silakan nanti bisa berurutan atau mau loncat dulu karena pengen tahunya iya tentang modul apa iya. begitu ya, Karena silakan memang dipilih-pilih. tidak, saling itu ya, jadi loncat-loncatmu nggak masalah ya, Mas, ya, karena ini sudah Bener. suatu, topik tersendiri ya, walaupun berhubungan tapi tidak beririsan ya, sehingga yang Bener. lain apa istilahnya, tidak saling menggantung ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 nggak harus berurutan seperti itu ya? Iya, ini bukan buku sequel ya, Iya jadi harus dari yang pertama dulu baru ke lanjut berikutnya. Nah, iya kali ini kami akan membawakan terkait dengan pengelolaan SPT, nanti disambung dengan TAM. iya Nah, apa itu TAM? iya Nanti kita agak di belakang dulu. Nah, ini yang pertama terkait dengan pengelolaan iya, SPT. Nah, ini dengar-dengar ada banyak sekali nih yang perubahan. berbeda Iya, dengan Bang yang Adi. lama ya. Apa saja sih? Mungkin sobat pajak pengen tahu nih, nanti begitu masuk Kortek dia nggak bingung lagi nih. Iya, baik. Jadi seperti kawan pajak sekalian ketahui bahwa untuk sistem yang lama itu kita untuk pelaporannya itu masih bersifatnya bisa-bisa, Pak Izul. Oke. Jadi misalnya kita ingin lapor e-faktur, kita harus membuka di e-faktur desktop, lapornya di e-faktur web, meminta nomornya di Innova. Ini Iya, ada tiga, tiga ini ya, tiga aplikasi ya. aplikasi yang berbeda ya. Seperti itu. Begitu juga untuk pelaporan untuk e-form ya. Jadi harus kita download dulu kan. Jadi Iya, bisa bener. isikan ya. Untuk e-filing harus juga dengan lapornya di di SPT unifikasi ya. Tapi untuk unifikasi sendiri sudah bagus ya, sudah menjadi satu kesatuan. Iya. Cuma tapi kan masih berbeda-beda ya antara e-form, e-faktur, unifikasi masih sifatnya masih berbeda-beda untuk cara-cara pengisiannya ya. Untuk Cortex nanti semua sudah menjadi satu kesatuan Oke, dan terintegrasi tadi ya. terintegrasi dan tidak perlu kita bingung menggunakan aplikasi mana untuk mengaksesnya. Karena satu aplikasi ini sudah mencakup seluruh sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Baik, ini berarti mengurangi kebingungan lah ya, Ya, yang biasanya harus lompat ke sana ke sini, sekarang cukup di satu tempat gitu ya Bang ya Fandi. bisa. Nah, cuman kalau kemarin sobat pajak juga, sudah mengikuti misalnya podcast tentang registrasi nih Iya, Bang Fandi. Di sana dijelaskan nantinya itu tidak ada NPWP cabang. iya, Nah, tapi selama ini kan cabang bisa buat bukti potong nih. iya. Nah, nanti ke depannya apakah semuanya jadi beban dari kantor pusat untuk membuat bukti potong atau sebenarnya cabang masih bisa gitu diberikan hak akses gitu, Bang? Baik. Jadi kalau untuk sistem dari Cortex nanti sifatnya adalah impersonate, di Oke, mana orang pribadi nanti bisa mengimpersonate ke wajib pajak badan. Ketika yang bersangkutan ini misalnya karyawan ini bekerja atau bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan pajak atas cabang masing-masing. ya, Di mana cabang nanti kan sudah tidak ada lagi ya menggunakan itu ya. Maka ya, nanti untuk karyawan cabang tadi yang kedepannya menjadi Ditku tadi bisa diberi hak akses untuk bisa mengelola pajak atas cabangnya tadi, Pak oke, Ijul ya. Jadi nanti misalnya yang bersangkutan di cabangnya tadi memang ada transaksi bisa pasal 23 ya, atau mungkin ada transaksi 4 sewa tanah dan bangunan atau mungkin PPh 21 atas pemotongan karyawan di masing-masing cabang yang nanti ke depannya jadi Ditku tadi. Maka ya, nanti untuk masing-masing pegawai yang ada di
cabang atau NITku namanya ke depannya NITku tadi, itu diberi hak akses oleh PIC utamanya. Sehingga nanti yang bersangkutan itu bisa mengakses dan melaporkan atas cabangnya tadi atau yang ke depannya kita sebut NITku tadi seperti itu, Pak Iya, Isil. baik. Jadi kalau misalnya nanti sobat pajak yang memiliki banyak cabang Iya, saat ini gitu ya, lalu misalnya kantor pusat juga kerjaannya kan banyak iya, dan itu sudah dibagi ke cabang, nantinya ke depan iya. tetap bisa ya, Bisa masing-masing. tetapi yang lapor cukup kantor pusat Pusatnya saja saja. yang Nah, ini kan kalau selama ini nih Bang Fandi, kalau iya, kita nih di KPP Made Jakarta Pusat kan sebenarnya pemusatan sudah ya, iya, tapi khusus PPN. iya, Nah, kalau PPH kan tergantung di per iya, limanya ya, benar kalau sekali. dia Di Jakarta, maka maka kantor pusat ya, ya. Nah, kalau di luar maka masih cabang ya masing-masing. seperti itu. Nah, ini terkait dengan pemusatan nih Bang Fandi. Iya, Kalau misalnya, yang di Madya kan otomatis otomatis. ya. Nah, kalau nanti yang di Pratama nih, karena kan memang baru akan di-launching Iya, Cortex nih. Di Pratama juga memungkinkan punya banyak cabang. iya. Nah, itu kalau misalnya apakah juga otomatis pemusatan, terus harus ada SK pemusatannya atau enggak? Baik. Jadi kalau untuk Kortek tadi Bapak Izul, informasi yang, kami dapatkan sampai dengan saat ini bahwa untuk Kortex nanti itu sudah sifatnya otomatis untuk pemusatannya. Oh, Baik oke. untuk PPN, untuk PPH itu semuanya sifatnya otomatis, tidak ada lagi SK pemusatan dan tidak ada lagi namanya, jangka waktu pemusatan itu sampai kapan. Ya, Jadi pelaporannya semua sifatnya sudah sentralisasi. Tetapi untuk masing-masing cabangnya atau untuk masing-masing, NITKU-nya tadi, nomor identifikasi kewajiban usaha tadi, masing-masing masih bisa membuat bukti potongnya, atau mungkin membuat faktur pajaknya juga masih bisa di sana. Misalnya sesuai hak aksesnya sesuai tadi aksesnya ya. tadi. Ya, oke. Berarti memang tidak akan ada lagi istilah SK pemusatan gitu Iya, ya, betul karena sekali. memang otomatis semua kewajiban akan ke pusat Pusat, gitu ya. iya, Nah, ini juga terkait dengan hal itu Mas Fandi, kan biasanya hak akses nih. iya, Hak akses ini kan salah satu juga yang biasanya tuh sobat pajak sangat ketat gitu ya, iya, apalagi kalau urusan pasal 21 nih, iya, gaji nih. iya, Apalagi misalnya tahun ini nih 2024 ada EBUPOT PPh pasal 21. iya, Waktu itu kan belum ada user perekam, iya, lalu karena banyak, apa namanya, usulan, usulan ya, akhirnya ada user perekam nih. iya, Nah, kemarin juga kan dijelaskan di podcast tentang registrasi itu iya, ada PIC utama nih, iya, yang bisa membagi role-nya nih Mas iya, Fandi. Kalau misalnya yang ini nanti tuh kalau ada yang sudah dikasih hak akses ngerjakan unifikasi misalnya, iya. masih bisa lihat yang ngerjain PPh pasal 21 nggak Mas Oh, Fandi? baik. Jadi kalau untuk PPH untuk, untuk Cortex, nanti untuk role aksesnya itu untuk unifikasi dan 21 nanti sudah terpisah, Pak Izul. Oke. Jadi sudah tidak lagi, satu itu bisa melihat ke yang lain. Jadi misalnya, yang bersangkutan menjadi drafter untuk atau menjadi perekam di unifikasi. Ya, Maka nanti ketika yang bersangkutan merekam unifikasi dan yang bersangkutan login, menggunakan akun yang bersangkutan sendiri, orang pribadi tadi dan melakukan perekaman unifikasi di sana, dia tidak akan bisa melihat data-data yang lain kecuali apa yang diwenangkan kepada dia. ya. Kalau unifikasi berarti dia hanya bisa membuka unifikasi saja. Begitu juga untuk PPh 21. Yang bisa melihat nanti hanya PIC utamanya saja, Oke. sebagai admin utama dan juga dari sisi pihak perekamnya, atau pihak drafternya tadi, Yang ditunjuk yang tadi ditunjuk ya? tadi, iya. Kemudian ketika nanti kalau, di unifikasi kan ada kendala ya Pak Izul ya, Ya. misalnya yang bersangkutan ada karyawan lain yang resign, Oke, maka resign. tidak bisa melihat data-data yang lama kan. Oh iya, Ya, benar benar. Yang jadi saat ini di EBUPOD 21 iya, ya? jadi kendala kan. Nah, untuk Cortex nanti tidak. Jadi misalnya yang bersangkutan ini resign, jadi perekamnya masih bisa melihat untuk rekaman yang lama. Jadi Oh, si perekam barunya ya? ya perekam barunya masih bisa melihat perekam yang lama. Jadi Baik tidak masalah. baik. Jadi lebih istilahnya tuh lebih bisa melihat atau lebih datanya lebih aman lah. Tidak ada miss data ketika berubah perekam seperti itu. Ya, oh gitu. Berarti ini juga salah satu dari kita melihat di EBUPOD 21 ya, Iya, celahnya ada di situ, iya, di Cortex diberikan. Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak iya, ya, tapi ini jadi salah satu solusi juga. Jadi solusi. kalau misalnya ada yang resign atau meninggal dunia, karena apalagi kan kalau Cortex itu kan ketat gitu ya Iya, untuk loginnya. Nah, iya, begitu loginnya ini sudah nggak ada orangnya kan jadinya tidak bisa melihat yang lama ya Mas iya, Fandi. Nah, kalau yang di Cortex nanti bisa gitu bisa. jadinya. Oke oke. Nah, kalau yang kemarin juga ada isu bahwa nanti SPT tuh nggak ada jenis-jenisnya tuh Mas Fandi. Terutama misalnya
SPT tahunan, Ya, itu katanya tidak ada lagi 17 polos, S, SS, itu ya. apa benar? Baik. Jadi kalau untuk SPT, baik SPT badan maupun SPT OP, nanti untuk pengisiannya itu berbeda untuk konsepnya dengan yang sekarang ini. Oh, Kalau yang dulu kan kita mengisi dari belakang dulu kan. Kita baik. tentukan dulu penghasilannya berapa. Ya, Kalau untuk orang pribadi ya ini ya, kita tentukan penghasilan berapa, penghasilan dari apa, kemudian baru kita tentukan. Oh ternyata dia masuk ke formulir 1717S karena benar. ada dari satu menteri kerja seperti Ya, itu dengan nilai di bawah 60 juta. Atau oh dia ternyata masuk SS, oh dia ternyata masuk ke 1770. Kalau untuk konteks nanti tidak seperti itu konsepnya. oke. Kita melakukan Pengisian. bukan pengisian apa ya? Deklarasikan dulu Oh, apa yang kita punya. Misalnya dia deklarasi, oh saya deklarasi saya punya usaha. ya. Nanti untuk ketika kita deklarasi mempunyai usaha tadi, nanti lampirannya akan terbentuk secara otomatis di belakangnya. Oh, Bisa dia deklarasi, saya tidak ada usaha, maka nanti ada lampiran tersendiri yang akan menyesuaikan dengan yang dia deklarasikan di awalnya. Jadi bedanya isiannya nanti kita tidak dari belakang lagi Pak Izul. Kita baik. mengisinya dari depan dengan cara mendeklarasikan apa yang kita punya. Kita Oke. deklarasi ada utang, maka nanti ada kolom utang yang perlu diisikan. Oh, berarti kalau bilang nggak ada utang nggak akan Nggak muncul akan tuh Pak muncul. Fandi. Oke. Ya, jadi kita harus declare dulu atau kita deklarasikan dulu apa yang kita punya, apa penghasilan apa yang kita punya, pemotongan apa saja yang sudah kita punya. Seperti itu Baik. Pak Izul. Kita ada pemotongan pasal 24 atau kita mungkin ada kompensasi kerugian atau Ya. kita mungkin ada pembukuan di audit. Nanti kita deklarasikan di depan, nanti baru formulirnya akan menyesuaikan. Jadi Oke. secara otomatis kita nggak perlu lagi bingung, oh formulir apa yang kita pakai ya? Gitu ya. Iya. Selama ini kan kawan pajak mungkin yang mungkin kan mengisi cuma 1 tahun sekali ya. Iya, Jadi kan bener. bingung, aduh formulir apa ya isikan ya. Kalau ini enggak, Iya. nanti kan sudah di awal tuh pertanyaan cuma iya atau tidak saja. Apakah Iya. ada penghasilan dari usaha? Nah, kita kan udah pasti tahu kan, oh, Ya. ada usaha saya. Kan ya. Iya, berarti ini kalau yang konsep kalau sekarang nih SPT Iya, sekarang nih sobat pajak, kalau misalnya dari pengusaha yang usahanya banyak iya, sama yang misalnya hanya dari satu tempat itu iya. tebalnya sama ya. Mulai Nah, sama. kalau yang nanti di Cortex itu tebalnya berbeda-beda. Kalau Tergantung di awal deklarasinya sedikit ya tebalnya kecil gitu pengisiannya ya, lebih sedikit seperti tipis itu. lebih sedikit. Tapi kalau misalnya deklarasi banyak, Ya, maka ya jadi banyak gitu iya, ya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan pengelolaan SPT nih Mas iya, Wandi. Kan kalau Cortex ini mau nggak mau kita tetap harus mendengar banyak, cerita gitu ya iya, bahwa di Indonesia ini sangat luas, iya, belum semuanya terjangkau iya, internet dan sebagainya. Nah ini kan ada kemungkinan BP-nya masih SPT kertas nih Mas iya. Wandi. Itu masih dimungkinkan apa enggak? Kalau SPT kertas untuk KPP di Pratama masih dimungkinkan. Masih Ya, dimungkinkan? cuma kalau untuk sekelas Madya atau LTO sudah tidak ada lagi. Oh iya, karena dari dasarnya pun sudah diwajibkan untuk pakai elektronik Iya, ya? Jadi kalau di Pratama ada memungkinkan misalnya sobat pajak selama ini belum pernah iya, lapor secara elektronik, iya, lalu ternyata statusnya bukan lebih bayar gitu ya, iya. itu masih bisa gitu ya Masih dengan dimungkinkan kertas, ya, masih dimungkinkan. tapi lebih lengkapnya nanti mungkin menunggu peraturan Dirjen Pajak mengenai aplikasi Korteknya nanti Oh bagaimana. Iya. iya, Jadi kalau untuk informasinya terkini masih memungkinkan untuk kertas. Cuman kalau untuk ketentuannya bagaimana kita akan lebih lanjutnya. Cuma kalau untuk Madya dan wajib pajak besar dan khusus itu memang sudah harus secara elektronik semuanya. iya. Nah itu tadi kalau dari sisi pengelolaan SPT, jadi kalau dari kantor pusat, tim pengembangan aplikasi atau sistem inti administrasi perpajakan itu kan dibagi-bagi per proses bisnis ya Iya, Bang Fani. Ini tadi tentang pengelolaan SPT kita sedikit bergeser ke TAM. Ini iya, kan Taxpayer Account iya. Management. Nah itu tuh sebenarnya apa ini Mas Mandi? Kalau tax account manajemennya ini sebenarnya adalah suatu fungsi besar dari pengelolaan manajemen dari profil wajib pajaknya tadi. Di Oke, sana bisa terdiri dari profil wajib pajak, bisa nanti di sana juga ada namanya buku besar wajib pajak dan lain sebagainya seperti itu. oke. Nah kalau sekarang kan kalau kita masuk DJP online, Ya, profilnya kan gitu. Apa nanti juga begitu? profilnya lebih lengkap kalau Lebih untuk lengkap? iya. Jadi nanti di sana kita bisa melihat seperti profil wajib pajaknya, bisa melihat status PKP-nya bagaimana, status, cabangnya di mana Ya. saja, bisa melihat, nomor rekeningnya juga. Ya. Datanya itu lebih lengkap, lebih tergeneralisir.
Tidak seperti sekarang Iya, ya? lebih apa ya, istilahnya lebih rinci lah, Oke. data-datanya lebih rinci. Kalau kawan pajak kemarin sudah pernah akses, layanan di simulator ya? Oh oh ya, Iya, aplikasi simulator simulator ya? ini tuh sama, bisa nih, tampilannya dengan yang ada di Cortex ke depannya nanti. Jadi kawan Iya. pajak apabila ingin mengetahui sistemnya bagaimana, silakan bisa mencoba atau itu ya, membuat SPT juga bisa ya, Bang? Pak Ijul ya? Oh Bisa ya, ya? yang di aplikasi Iya, simulator di ya? simulator Bisa ya. coba-coba Ya, ya? silakan buka di Ya, dponlinepajak.go.id. Nanti di sana ada ingin mencoba simulator ya. ya. Nanti kita mendaftarkan email dulu dan kita ikuti langkah-langkah di Ya, sana. paling tidak kita bisa coba untuk melihat nanti tampilan Cortex itu akan seperti Seperti apa apa? gitu ya Bang Iya, Fandi ya. dan Nah, ya, silakan seperti itu ya. diikutin. Nah, salah satu juga ini yang kadang yang masih sering kan banyak ke kita sobat pajak itu tanyakan ke kantor pajak kan Iya, misalnya kalau dia mau ngajukan SKF nih Mas Fandi. iya, Itu kan, "Loh kok saya nggak bisa nih? Ternyata masih ada utang pajak." iya, Nanya dulu nih ke iya. KPP. Nanti di Cortex kelihatan nggak di itisarnya itu? Baik, kalau di Cortex nanti untuk pembayaran yang, eee, belum dilakukan, Ya, STP yang belum dibayar, itu semuanya akan muncul di akan sana, muncul. iya. Jadi di Cortex nanti itu ada namanya pembuatan billing mandiri. Itu bayar billing mandiri ini digunakan apabila wajib pajaknya ini tidak ada untuk pembayaran yang tidak diatur dalam aplikasi Cortex. Misal dia pembayaran yang untuk pembayaran sendiri atau Oh, TPA, baik. eee, pembayaran lah yang sifatnya sendiri ya, ada Ya, di sana. Misalnya untuk pembayaran deposit pajak, itu nanti menggunakan pembayaran tersendiri. Dan juga nanti di sana ada namanya billing code yang aktif atas pembayaran yang belum dilakukan. Jadi ketika kita membuat SPT di dalam aplikasi Cortex, nanti ada pembayaran yang ketika belum dilakukan nanti akan ada datanya di sana juga. Jadi kita nggak perlu lagi bingung, "Aduh kemarin sudah buat SPT, hmm, billing saya di mana ya?" iya, Jadi udah otomatis nanti ketika kita lupa datanya, itu kita melihat di, histori di sana sudah ada. iya, Begitu juga untuk STP. STP yang belum dibayar, itu semua datanya juga ada, Pak Iza. Tinggal baik. kita klik bayar saja, tidak perlu kita bingung, nomor Oh STP-nya berapa, masa pajaknya berapa, itu nggak perlu. oh, Tinggal jadi mengurangin ya, kalau selama mengurangi ini masih salah nih iya. masukin nomor ketetapannya, Iya, nanti nggak akan ya? nggak akan Harusnya seperti nggak itu, jadi ya? dan beberapa wajib pajak sekarang kan ketika sudah dibayar sebagian, nggak terbaca ya, tapi Oh, ketika kita baik. bayarkan di STP, mohon maaf bayaran Anda berlebih, seperti itu. Oh, iya iya Iya, iya iya iya. kalau di Cortex nanti tidak ada seperti itu lagi. Jadi ketika Nah, wajib pajak sebelum sudah membayar sebagian, dan dia ingin membayar sebagian lagi, tetap yang muncul hanya sebagian saja. baik. Mantap dia, Iya, mantap nih aplikasinya harusnya sudah minimal kalau dari sisi TAM nih WP atau sobat pajak akan melihat semuanya ya. iya, Jadi tidak perlu lagi harus nelpon dulu untuk tahu kewajibannya masih apa. Lalu kalau kemarin juga ada di podcast itu permohonannya sudah diproses apa belum gitu. Nah yang nah, paling ini ini ada ya, juga tambahan mengenai dari proses, manajemen tadi yang iya. sifatnya, sangat membantu wajib pajak, yaitu untuk bukti potongnya sekarang sifatnya real time Oh, dan sudah masuk oke. ke dokumen wajib pajak masing-masing. Jadi nggak perlu minta lagi nih Nggak Mas perlu Fandi? minta lagi, nggak Oke. perlu bingung, "Waduh bukti potong saya kemarin yang mana? Dibuatkan faktur pajak yang mana? Apakah sudah diganti atau belum? Apakah A1-nya A1-nya harus minta ke mana, ke pemotongnya?" Misalkan beda lokasi kerja ya, Pak, itu Iya, ya, dia kerja di Jakarta, dia posisi baru dinas di mana, kan nggak mungkin kan kita bolak-balik atau nanya. Nanti bener. ketika sudah dibuatkan oleh pemotongnya, sudah otomatis masuk ke dokumen kita, Ke akun Kortek dia kontak juga gitu masing-masing, ya? ya. Baik, ini juga mengurangilah beban ya, selama ini kan masih banyak yang kalau dia misalnya dipotong oleh Iya, terutama nih sobat pajak yang instansi pemerintah iya betul, gitu ya. Kalau nanti semuanya sudah aktif menggunakan Cortex, mestinya begitu dibuat otomatis akan muncul ya, otomatis ya, tidak menunggu dilaporkan dulu tidak ya? menunggu, Tidak sifatnya real time, menunggu. sudah issued, sudah langsung keluar. Baik. Nah, ada satu lagi nih, Bang Fandi di TAM, Iya. itu salah satunya tuh buku besar, itu maksudnya apa sih? Di situ ada bukunya yang besar gitu atau gimana? Baik, jadi buku besarnya ini sebenarnya itu lebih seperti buku besar dalam akuntansi, Pak, itu. Oke. Tapi buku besar dalam ini adalah buku besar yang bersifat, pembayaran dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak selama ini. Jadi nanti di sana nanti ada namanya ada namanya, bukan deposit, ada kredit Ya, total. Kredit itu berarti adalah semua, yang dia terima. ya, Misalnya dia ada pembayaran pajak, mungkin misalnya dia ada
deposit yang belum digunakan atau deposit yang digunakan atau kemudian sudah digunakan ya, Ya, semua ada di bagian kredit. kredit. Kemudian ada sisi debit. Debit itu adalah semua pembayaran atau semua utang pajak yang sudah dibayar atau yang belum dibayar nanti larinya ke debit. Misalnya ada STP yang sudah dibayar atau yang belum dibayar atau mungkin ada tagihan yang lain itu nantinya ke sisi debit atau mungkin ada utang pajak yang belum dibayar itu sisi ke debit. Ya, Kemudian credit life nanti adalah untuk pajak, bukan untuk pajak ya, untuk pembayaran apa yang dimiliki oleh wajib pajak yang belum diproses atau belum digunakan. Misalnya ada deposit yang belum digunakan, atau mungkin yang bersangkutan punya restitusi yang belum dicairkan, ya. atau mungkin yang bersangkutan menang di pengadilan pajak dan mempunyai lebih bayar, nanti larinya ke credit life tadi. Kemudian ada yang namanya sisi debit life. Debit life nanti adalah sisi di mana wajib pajak itu masih memiliki pembayaran yang belum dilakukan. Misalnya yang bersangkutan sudah membuat billing tapi belum dibayarkan, nanti larinya Ya. ke sana. Atau misalnya yang bersangkutan punya STP yang belum dibayar, maka nanti larinya ke sana juga. Kemudian ada namanya total dari pengurangan dari credit life dan debit life tadi. Di sana ada pengurangannya, itu merupakan pengurangan antara credit life dan debit life tadi. Itu Oke. adalah apa istilahnya? Selisih. Selisih dari credit life dan debit life seperti Iya, itu. ini berarti kalau dilihat-lihat seperti rekening koran ya, Iya, Bang rekening Wandi ya? koran, semua data pembayaran dan utang pajak yang kita punya Wah, semua ada di sana. iya. Dan itu juga bisa di-download Bapak Isi. Baik, jadi nanti berarti sobat pajak kalau misalnya lupa nih ya, kalau bulan ini sudah bayar apa saja, terus misalnya kewajibannya apa saja nanti Iya, bisa dilihat ya di iya, buku besarnya itu benar tadi. sekali. Atau tahun kemarin sudah bayar pajak apa saja yang ingin ditotal berapa pajak yang dibayar, berapa restitusi yang sudah diterima juga bisa dilihat di sana. Iya, gitu. Oh, ini menarik sekali ya, Cortex ini ya. Kalau misalnya, sobat pajak ingin tahu lebih banyak, nanti podcast-podcast dari KPP Iya, Madya Jakarta Pusat juga sudah membahas masing-masing proses bisnisnya. Nah, iya. ini mungkin terakhir Bang Fandi, kalau misalnya ada sobat pajak nih, masih kurang nih informasinya, itu bisa nyarinya di mana nih Bang Fandi? Baik, bisa mencarinya di sini, di Kortek, Oh, nanti di belakang silakan ini iya, ya? nanti di sini di pajak.go.id, nanti silakan cari di bagian reform DJP, di bagian Kortex ya. Di sana sudah Oke, lengkap, sudah ada manual booknya, sudah baik. ada kalau Video sekarang video tutorial. tutorialnya, dan sekarang kan wajib pajak banyak nanya ya Ya. mengenai apa itu XML ya. Oh, iya benar Iya, mungkin benar. akan dibahas di sesi berikutnya ya Iya. XML ya nanti ya dengan ahlinya Ahlinya Bapak ahli. Wahyudi mungkin ya Benar, dia ahli coding di KPP Madya kerja untuk Jakarta usaha. Dia Pusat. mungkin menjelaskan lebih khusus podcast mengenai XML ya nanti Baik, kedepannya ya. nanti Bapak editor yang akan mengedit dari podcastnya, tolong dikasih di bawah sini ya, untuk alamat dari sobat pajak kalau Iya, misalnya mau tahu lebih banyak terkait dengan Cortex, bisa nanti diarahkan. Linknya ada di bawah sini, gitu iya, ya iya, Bang Wadi. Oke, sebelum kita menutup podcast hari ini, iya, yang juga menutup rangkaian dari seri Cortex, podcast yang disediakan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, iya. mungkin apa nih pesan Bang Fandi untuk kita menjelang diluncurkannya Cortex untuk sobat pajak? Baik. Jadi kalau untuk Cortex sendiri kan seperti peribahasa yang sudah kita ketahui ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Cortex, mungkin kita tidak akan ngeh atau tidak aware ya, apa sih aplikasinya seperti apa ya. Maka dari itu kami sarankan, apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Cortex, bisa langsung mencobanya. Baik, Ada namanya simulator Cortex, yang oke. ini sudah hampir 100% mirip dengan aplikasi yang nanti akan diluncurkan. Caranya bagaimana untuk mengakses di aplikasi Cortex-nya ini untuk simulatornya, silakan bisa membuka di akun DJP online masing-masing dan nanti pilih mencoba simulator Cortex. Nanti ada pilihan di sana dan kita ikuti langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Oke, Kalau dari Pak Zul baik. ada pesan? Pesannya sama dengan podcast sebelumnya, jangan panik. Pelajari dulu. Jadi kita akan hadapi dulu Kortek ini seperti apa. Kalau nggak bisa, ada kami, ada penyuluh. Jadi silakan nanti tanya-tanya ke kami. Ya, Kita tutup dulu, Bang Fandi. iya. Podcast hari ini semoga bermanfaat. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Oke, kepada Perpustakaan Jakarta di Cikini dan juga PDS Abi Jasin telah memberikan izin untuk menggunakan bilik siniarnya gitu ya untuk kegiatan hari ini. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.